Halo semuanya, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang polisakarida, karbohidrat, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang monosakarida, disakarida, dan oligosakarida ya. Sekarang kita akan membahas lebih detail tentang polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang terbentuk dari 10 lebih monomer. Terbentuk dari 10 lebih monomer, di mana sama seperti dengan disakarida dan oligosakarida, dia juga diikat oleh ikatan glikosida. Tetapi yang membedakan si polisakarida ini dari monomer seperti monosakarida adalah biasanya polisakarida tidak memiliki sifat reduktif dan umumnya berbeda secara struktural dengan monosakarida, di mana monosakarida biasa terbentuk dalam bentuk kristal, tetapi polisakarida lebih memiliki struktur seperti bentuk senyawa putih seperti tepung seperti ini. Fungsi utama dari polisakarida yaitu dia sebagai makanan, di mana menjadi sumber energi, contohnya adalah hati, juga sebagai konstruktif, di mana dia akan membentuk sel tubuh seperti kitin, dan juga memiliki fungsi sebagai zat spesifik, di mana seperti contohnya heparin, di mana memiliki fungsi sebagai antikoagulan. Polisakarida secara struktural dia terbagi menjadi dua, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida, di mana homopolisakarida terbentuk dari jumlah monomer yang sama dan yang banyak dengan struktur yang sama, tetap sama berikatan dengan ikatan glikosida. Contoh dari homopolisakarida biasanya ditemukan dalam bentuk heksosa ataupun si turunan heksosa. Sedangkan heteropolisakarida itu terbentuk dari jumlah monomer yang banyak namun struktur yang berbeda, dan tetap sama juga dia berikatan dengan ikatan glikosida. Di sini kita bisa melihat ada gambar homopolisakarida dan heteropolisakarida, di mana kita bisa melihat jelas bahwa secara struktural semua dari senyawa yang monosakarida yang yang membentuk polisakarida tersebut memiliki struktur yang sama. Sedangkan di heteropolisakarida kita bisa melihat bahwa mereka itu memiliki struktur yang berbeda. Ini berbeda, ini berbeda. Semuanya itu memiliki struktur yang berbeda. Homopolisakarida seperti kita bahas sebelumnya, di mana memiliki yang berfungsi sebagai gudang energi. Contohnya adalah pati, glikogen, dextran, dan inulin. Sedangkan yang memiliki fungsi sebagai struktural bisa ditemukan di selulosa, kitin, dan juga agarosa. Pati ataupun starch biasanya itu dapat ditemukan pada tumbuhan, dan pada dasarnya dia itu merupakan gudang polisakarida. Paling banyak ditemukan di semua organ tumbuhan, namun juga banyak ditemukan di tunas, biji, dan buah-buahan. Contoh seperti gandum, beras, jagung, kacang-kacangan, pisang, ataupun misalnya seperti apel. Pati tidak dapat larut dalam air. Apabila ditetaskan dengan lugol, ia akan memberikan warna biru dongker. Secara struktural, pati terbagi menjadi dua kelompok, yaitu terbentuk dari amilosa dan amilopektin.
di mana si amilosa itu diikat dengan ikatan glikosida, terbentuk dari sejumlah monomer yang diikat dengan ikatan glikosida, dan ikatan glikosida ini terjadi pada karbon 1 dan 4. Setiap satu putaran spiral dari si amilosa ini biasanya terbentuk dari 6 glukosa. Dia itu terbentuk lurus paralel, tidak memiliki cabang, dan juga tidak memiliki sifat reduktif. Sedangkan si amilopektin ini adalah kumpulan dari si amilosa, di mana dia terbentuk dari setiap 20 sampai dengan 30 glukosa dan diikat oleh ikatan alfa 16. Ingat tadi si amilosa alfa 14, tapi glukosa terbentuk dari alfa 16. Bercabang pastinya dan tidak memiliki tidak memiliki. Biasanya cabang yang terbentuk, cabang itu dibentuk di antara rantai di nomor 24 ataupun rantai di nomor 30, dan dia akan pada karbon nomor 6 akan berikatan dengan si ikatan glikosida. Juga perlu diketahui bahwa seperti yang kita sebutkan sebelumnya, amilopektin itu terbentuk dari ikatan si glikosida. Biasanya si glikosida ikatan glikosida terbentuk dari amilosa. Biasanya struktur amilosa itu dari satu monomer dan monomer lainnya sama seperti yang disebut di sini, diikat pada ikatan alfa 1,4, namun jarang juga bisa ditemukan pada ikatan alfa 1,3. Di sini alfa 1,6, ini juga alfa 1,6. Di sini kita bisa melihat lebih jelas bahwa misalnya ini adalah amilosa. Pada setiap ikatan 1, ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia berikatan di sini, oleh sebab itu alfa 1,4. Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini alfa 1,4 dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kita bisa melihat alfa 1,6 ikatan glikosida. Kita sempat mengatakan bahwa tidak memiliki sifat reduktif karena ia itu selalu akan berikatan dengan monomer yang lainnya. Oleh karena itu tidak bisa memiliki sifat reduktif. Contoh selanjutnya yaitu glikogen. Glikogen merupakan gudang polisakarida pada manusia dan hewan. Tidak ditemukan glikogen pada tumbuhan. Glikogen terbentuk dari glukosa seperti amilopektin, namun memiliki struktur yang lebih padat. Dari gambarnya bisa dilihat bahwa ikatannya itu lebih rapat dan lebih padat, dan paling banyak ditemukan di otot dan hati. Sama, dia juga tidak memiliki sifat reduktif. Gabungan glikogen merupakan gabungan dari amilosa di mana membentuk amilopektin, dan di setiap itu akan diikat oleh ikatan alfa 1,6.
glikogen dapat larut di dalam air. Sebelumnya, kenapa dia itu lebih rapat? Kalau kita ingat pada si amilopektin, dia itu setiap ikatan, setiap 2, 4 ataupun 30 akan berikat ataupun akan bercabang. Tetapi pada si glikogen ini dia akan bercabang di setiap karbon 11 atau sampai dengan 18. Glikogen, molekul glikogen itu bisa terbentuk, molekul si glikogen dapat ditemukan molekul glikogen dengan berat biasanya glikogen ditemukan ataupun terbentuk dari 1700 sampai dengan 22.000 D-glukosa. Namun paling banyak ditemukan glikogen itu sebanyak 50, yang terbentuk dari 55.000 glukosa. Pada seperti kita sebutkan sebelumnya yang tadi itu banyak ditemukan si glikogen itu pada otot dan hati. Biasanya di otot dapat ditemukan sebesar 10.000 kilodalton glikogen, dan pada hati bisanya ditemukan lebih banyak, yaitu sebanyak 16.000 kilodalton. Diingat kembali, sedangkan pada si pati itu amilosa 20% ataupun 30% dapat ditemukan lebih banyak daripada si amilopektin. Dan biasanya si amilosa itu memiliki berat molekul sebanyak 69 sampai 100.000 kilodalton, sedangkan si amilopektin sedangkan si amilopektin pastinya memiliki berat molekul yang lebih besar dari si amilosa, di mana dia itu sekitar 300.000 sampai jutaan kilodalton. 300 juta. Di sini kita bisa melihat yang menyatakan bahwa non-reducing end dia tidak akan memiliki sifat reduktif. Apakah salah satu ciri si glukogen ataupun sama amilosa ataupun amilopektin. Selanjutnya yaitu dextrin, di mana si dextrin itu merupakan hasil dari katabolisme pati. Dextrin adalah side product yang dihasilkan saat proses katabolisme si pati, di mana saat proses katabolisme pati yang dibantu oleh enzim amilase, dia akan membentuk maltosa, maltotriose, dan juga dextrin.
sama, dia juga diikat oleh ikatan alfa 1,6. Maaf, yang ini merupakan dextrin. Dextrin dia diikat oleh ikatan 1,6. Dextran biasanya ditemukan pada tumbuhan dan juga bakteri. Dia memiliki sifat memiliki yang membedakan dextrin dengan dextran dengan pati dan glikogen pada rantai yang lurus, ikatan yang berikat adalah ikatan alfa 1,6. Sedangkan pada rantai yang bercabang dia berikat adalah alfa 1,4 ataupun alfa 1,6. Dextran memiliki fungsi sebagai pengisi kekosongan pada pembuluh darah saat pendarahan. Selanjutnya, inulin. Inulin biasanya dapat ditemukan sangat banyak dalam tumbuhan. Sebelum-sebelumnya terbentuk dari glukosa, sedangkan inulin terbentuk dari fruktosa. Inulin merupakan polimer dari fruktosa, di mana pada saat inulin berbeda dengan ikatan glukosida yang lainnya. Pada polimer fruktosa ini dia itu terikat oleh alfa 2,1. Alfa 21. Inulin tidak akan menghasilkan atau inulin tidak akan menghasilkan warna saat iod tes. Inulin juga memiliki fungsi yang sangat banyak untuk kesehatan kita. Seperti contohnya itu dia bisa membantu absorpsi kalsium, juga bisa meningkatkan kolesterol baik, dan bisa meningkatkan jumlah bakteria yang bagus, dan yang paling penting dia itu bisa menahan lapar kita lebih lama, jadi kita nggak selalu makan. Selanjutnya selulosa, di mana selulosa sempat kita bilang sebelumnya yaitu gudang polisakarida yang memiliki fungsi struktural pada sel makhluk hidup, pada lebih tepatnya sel tumbuhan. Biasanya selulosa itu paling banyak ditemukan di muka bumi. Selulosa merupakan monomer glukosa yang diikat oleh beta. Sebelumnya kita selalu melihat alfa, sedangkan di selulosa merupakan ikatan yang diikat oleh ikatan beta 1,4. Memiliki rantai yang lurus
rantai yang tersusun secara paralel, rantai bagian dalam maupun di antara satu sama lain diikat oleh ikatan hidrogen, di mana dia akan memiliki sifat yang lebih kuat. Pada manusia, tidak memiliki enzim katabolisme beta 1,4 sehingga selulosa tidak bisa dicerna. Namun, selulosa itu juga memiliki fungsi yang sangat bagus, yaitu mempermudah dan pembentukan dan pembuangan feses, karena leaf yang dibentuk selulosa merupakan bisa kita lihat di sini, beta glukosa diikat oleh beta glukosa monomer. Dia akan membentuk selulosa molekul, di mana akan membentuk mikrofibril. Dan mikrofibril ini merupakan salah satu struktur yang diperuntukkan untuk pembentukan dinding sel, di mana karena fibrosa yang terdapat oleh selulosa, dia bisa mempermudah pembentukan dan pembuangan si feses. Biasanya selulosa, berat dari selulosa antara 50 sampai dengan 500.000 Dalton. Selanjutnya, agar-agar sering kita dengar. Agar-agar biasanya ditemukan pada rumput laut dan dibentuk secara homopolisakarida yang agar-agar sebelumnya kita pasti sudah pada tahu ditemukan banyak pada rumput laut. Yang paling penting dari agar-agar itu adalah berbeda dengan polisakarida sebelumnya, di mana terbentuk dari glukosa, inulin terbentuk dari fruktosa, si agar-agar terbentuk dari homopolisakarida terbentuk dari galaktosa. Biasanya digunakan sebagai bahan utama pada laboratorium mikrobiologi untuk reproduksi mikroorganisme. Selanjutnya kitin. Kitin di mana memiliki fungsi struktural, dia itu merupakan dapat ditemukan di exoskeleton pada insekta ataupun crustacea, di mana si kitin ini terbentuk dari N-asetil-D-glukosamin yang diikat oleh beta 1,4 glikosida. Dan juga sama seperti si selulosa, dia itu memiliki ikatan hidrogen yang dapat membentuk rantai paralel lebih kuat. Heteropolisakarida selain dari terbentuk dengan ikatan glikosida, si heteropolisakarida itu juga akan memiliki sulfat ataupun fosfat sebagai elemen-elemen tambahan, di mana dia akan membentuk sebuah molekul lisaj. Pada umumnya, heteropolisakarida terdapat dalam 3 grup, yaitu glikosaminoglikan dan proteoglikan, glikoprotein dan glikolipid. Di mana si glikosaminoglikan ini bisa kita lihat contohnya, yaitu hyaluronic acid, chondroitin sulfat, dermatan sulfat, keratan sulfat, heparin, dan heparan sulfat. Si glikoprotein merupakan karbohidrat yang berikatan dengan protein pada rantai polipeptid yang diikat oleh ikatan si glikovalen. Sedangkan glikolipid merupakan karbohidrat yang berikatan dengan seramid. Pertama, kita akan melihat glukosaminoglikan. Tidak bercabang, memiliki rantai panjang polisakarida, di mana terbentuk dari gabungan disakarida, yaitu gula amino
dan asam uronat. Di mana kita lihat contoh gula amino bisa saja N-asetilglukosamin ataupun N-asetilgalaktosamin. Dan asam uronat bisa seperti asam glukuronik. Glukosaminoglikan biasanya ditemukan dalam ion negatif. Oleh sebab itu, karena dia selalu ditemukan secara negatif, satu molekul dan molekul lainnya selalu bertolakan, sehingga dia ditemukan secara berserakan. Bisa kita bilang berserakan di dalam sel tersebut. Oleh sebab itu, larutan glikosaminoglikan biasanya memiliki viskositas yang lebih lengket, yang lebih elastis. Selain itu, di glukosaminoglikan akan memiliki grup karboksil dan juga grup sulfat, di mana hanya hyaluronik asid yang tidak memiliki sulfat. Glukosaminoglikan biasanya pada intraseluler jaringan hewan memiliki struktur yang mirip seperti jelly, seperti yang saya sebutkan lengket tadi, berfungsi sebagai pengisi di antara satu sel dan yang lainnya, di mana dia itu juga bisa mencegah perenggangan dan memberi elastisitas pada jaringan. Kita bisa melihat contoh dari glukosaminoglikan di sini, di mana di sini kita bisa lihat leaf collagen. Di sini juga kita bisa melihat hyaluronic acid. Ini kita bisa melihat fibronectin di sini, dan ada juga contoh dari proteoglikan. Hyaluronic acid merupakan contoh dari glukosaminoglikan yang terbentuk dari N-glucuronik dan N-asetilglukosamin. N-glucuronik dan N-asetilglukosamin, di mana si hyaluronic acid memiliki berat molekul yang cukup tinggi, sekitar 50.000 disakarida. Dia tidak memiliki grup sulfat, satu-satunya grup glukosaminoglikan yang tidak memiliki grup sulfat. Memiliki fungsi untuk mencegah mekanik trauma pada jaringan dan menambah viskositas, karena si bersifat elastis tadi. Ditemukan pada jaringan ikat, tulang lunak, sendi, cairan viskos mata, dan juga umbilical cord. Selanjutnya, contoh kita bisa melihat chondroitin sulfat A dan chondroitin sulfat C, di mana si chondroitin sulfat A dan C terbentuk dari N-asetilglukosamin dan juga beta-glukuronic acid. Kedua chondroitin sulfat ini paling banyak ditemukan, glukosaminoglikan yang paling banyak ditemukan dalam tubuh. Chondroitin sulfat A biasanya terdapat pada tulang, dan sedangkan chondroitin sulfat C biasanya ditemukan di tulang lunak, tulang, ataupun juga katup jantung. Yang membedakan di antara dua chondroitin sulfat ini yaitu letak si sulfatnya, di mana pada chondroitin sulfat A kita bisa melihat di sini, ini adalah si N-asetilglukosamin,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulfat terletak pada karbon nomor 4. Sedangkan si chondroitin sulfat C kita bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sulfat terletak pada karbon nomor 6. Selanjutnya N-asetil glikosamin dan N-deglikoranik ataupun L-idoranik ini bisa membentuk dermatan sulfat. Dermatan sulfat, di mana si dermatan sulfat ini kita bisa melihat juga di sini sulfat terletak pada karbon nomor 4. Dia ditemukan paling banyak di kulit pastinya, juga katup jantung, tendon, dan juga dinding pembuluh darah. Berfungsi dalam proses koagulasi, karsinogenesis, penyakit kardiovaskular, infeksi, penyembuhan luka, ataupun galaktosamin 4 sulfat pada kulit dan fibrosis. Selanjutnya, keratan sulfat. Keratan sulfat juga dibentuk oleh N-asetilglukosamin dan galaktosa. Bisa dilihat di sini, si keratan sulfat, sulfatnya terletak pada karbon nomor 6. Tidak ditemukan di kornea, tulang lunak, dan invertebral disc. Dia biasanya memiliki struktur yang lebih besar dan highly hydrated, di mana bisa memiliki fungsi untuk mencegah mechanical shock. Berbeda dengan glucosaminoglican sebelumnya, keratan sulfat tidak memiliki asam uronik. Kita bisa lihat, ini misalnya contoh, ini D-galactose di sini, dan ini N-asetil glikosaminnya, ini galaktosanya. Sedangkan misalnya di contoh yang sebelumnya, kita bisa melihat ini N-asetil glikosamin, ini adalah D-glucuronik, merupakan asam uronat. Glucuronik, asam uronat, sedangkan ini galaktosa. Heparan sulfat terbentuk dari N-glikosamin ataupun D-glucuronik dan D-glucuronik ataupun L-iduronat. Paling banyak ditemukan di dinding paru dan pembuluh darah, rata-rata ditemukan di semua permukaan sel. Sama seperti heparan sulfat tadi, dia itu memiliki sulfat pada karbon nomor 6, hanya saja dia memiliki asam uronat pada si monomer, pada monomernya. Selanjutnya, heparin. Heparin juga terbentuk dari D-glikosamin ataupun L-iduronat ataupun D-glucuronat. Berat molekul yang paling kecil tidak memiliki fungsi secara struktural dan paling banyak ditemukan pastinya pada hati, sebenarnya pada hati, paru-paru, kulit, dan juga mukosa usus. Memiliki sifat antikoagulan yang dapat mencegah koagulasi pada darah. Selanjutnya, proteoglikan merupakan grup heteroposakarida yang memiliki berat molekul yang paling besar. 95% molekul karbohidrat terbentuk dari proteoglikan. Berfungsi sebagai flexibility dan juga sebagai pelicin. Di sini kita bisa melihat contoh dari rantai glucoaminozoglikan yang berikatan dengan protein nukleus yang diikat oleh ikatan kovalen
dengan bantuan ikatan protein, di mana ikatan protein tersebut diikat oleh ikatan non-kovalen asam hyaluronisik. Di mana glikoprotein terbentuk dari 1 ataupun 15 sampai 15 ikatan monosakarida yang membentuk rantai oligosakarida protein, di mana diikat oleh 1 atau lebih dari ikatan kovalen, yaitu ikatan bisa jadi ikatan glikosida ataupun ikatan lainnya. Glikoprotein merupakan senyawa aktif yang penting bagi sel membran, terletak di bagian permukaan karbohidrat pada 2 lapisan membran lipid. Kita lihat di sini merupakan struktur dari membran sel, di mana kita bisa melihat kolesterol di sini, dan juga kita bisa melihat si protein globulal. Di sini kita jelas bisa melihat saluran protein yang besar. Ini protein periferal, dan ini merupakan protein integral. Nah, di sini ada ini adalah protein, seperti yang ini adalah ini, mohon maaf, ini karbohidrat. Misalnya contoh di sini, ini juga ini ada protein yang berikatan dengan glikogen, yang berikatan dengan karbohidrat, di mana membentuk glikoprotein. Kita bisa lihat di sini. Ini contoh glikoprotein juga. Glikoprotein juga ditemukan pada enzim, hormon, antikor, dan transport protein seperti protein darah dan juga saliva. Kita bisa melihat di sini bahwa jumlah karbohidrat dalam struktur yang berbeda dapat mempengaruhi kelarutan dan pergerakan, yang dimana dapat menghasilkan ion terhadap protein dan juga mencegah hidrolisasi. Ada 2 ikatan di sini, bisa dilihat ikatan N dan juga ikatan O, di mana apabila terikat oleh nitrogen, sini membentuk ikatan N. Apabila dia ikatan dengan oksigen, maka akan membentuk ikatan O. Contoh dari glikoprotein, kolagen, di mana memiliki fungsi secara struktural. Pada cairan sendi, glikoprotein ditemukan sebagai pelicin dan pelindung. Contoh dari transferin merupakan transporter. Hormonal maintenance, contohnya TSH, ataupun yang berfungsi sebagai katalisasi seperti protease atau nuklease. Pelindung, protektor, imunoglobulin, contoh seperti antigen, yaitu zat golongan darah, dan hubungan antar sel, yaitu fibronektin dan juga laminin. Selanjutnya, kita bisa melihat glikolipid, ataupun disebut juga glikosfingolipid, di mana si sfingozin itu merupakan kelompok amino alkohol yang terbentuk dari 18 karbon, 2 grup karboksil. Apabila sfingozin berikatan dengan asam lemak, dia akan membentuk seramida. Dan apabila seramida berikatan dengan glukosa ataupun galaktosa, bisa 1 ataupun lebih, maka dia akan membentuk misalnya di sini ada seramida dan galaktosa, maka dia akan membentuk galaktosil seramida. Apabila dia membentuk ikatan glukosa dan seramida, dia akan membentuk glukosa seramida. Cerebrosida merupakan juga salah satu glikolipid yang paling penting di otak. Dia juga sama, diikat oleh seramida dan ikatan glukosa ataupun galaktosa. Glikolipid di atas biasanya ditemukan pada otak dan sistem saraf periferik, khususnya myelin sheath, dan berfungsi pada pengiriman sinyal saraf. Contoh di sini kita bisa melihat. Ini misalnya adalah bentuk dari si sfingozin.
apabila sphingosine itu berikatan dengan asam lemak, maka dia akan membentuk ceramida. Di sini kita bisa melihat bahwa ini sphingosine, ini asam lemak, dan di sini ada fosfokolin group, maka dia akan membentuk sphingomyelin. Ini juga sama, si sphingosine berikatan dengan ceramida berikatan dengan phosphoethylamine group, dia juga membentuk sphingomyelin. Kita bisa melihat di sini adanya si ceramida berbentuk dengan monomer, dia membentuk seroglosida. Apabila misalnya juga ini gangliosida, penting pada sel saraf, apabila si ceramida berikatan dengan oligosakarida dan juga oligosakarida berikatan dengan sialic acid membentuk gangliosida. Glikolipid banyak ditemukan dalam sel membran di mana berfungsi sebagai pengidentifikasi, memiliki sifat antigenik di mana bersama dengan glikoprotein lainnya berbentuk konsep dasar golongan darah. Kita bisa melihat di sini misalnya pada grup A N-asetilgalaktosamin, sedangkan pada grup B tepatnya misalnya galaktosa di sini, dan pada grup O kita bisa melihat adanya N-asetil fucosa. Kita bisa melihat bahwa misalnya secara struktural kita bisa melihat di sini pada grup O jelas tidak adanya galaktosa ataupun N-asetilgalaktosamin. Dia hanya memiliki si monomer ini galaktosa, dan ini misalnya glukos dan N-asetilglukosamin, dan juga lipid di sini dan juga fucosa, tetapi di sini tidak adanya galaktosa ataupun tidak adanya si N-asetilglukosamin. Ini merupakan contoh dari glikosphingolipid dan glikoprotein. Kita bisa melihat contoh pada sel membran. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanya pada komen ataupun langsung DM saya di Instagram. Saya akan letakkan link Instagram saya di bawah. Semoga dimengerti pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.